sebelum kalian menghafal, kita lanjutkan dulu keterangan tentang sejarah bumi dan antariksa dalam sejarah peradaban Islam. Siapa yang Ustaz suruh kemarin untuk bacanya? Tugas siapa? Oh iya. Baca 5 menit saja ya. Membacanya siapa sih? Anissa. Anissa. Nanti dikumpulkan ya. Yang sudah dibacakan dikumpul di sini. Yang belum tidak dikumpul. Baca Anissa only for 5 minutes. 5 menit saja. Baca. Bumi dan antariksa. 1. Atmosfer. Di dalam bab ini membahas tentang materi dari mata kuliah bumi dan antariksa, yang yaitu atmosfer. Dengan mempelajari materi ini, kita akan lebih memahami tentang atmosfer berkaitan dengan hal tersebut. Maka materi bab ini saya akan mempelajari beberapa materi yang berkaitan dengan atmosfer. Dalam bab ini akan disajikan materi dan kegiatan yaitu 1. Menjelaskan unsur-unsur udara, 2. Menjelaskan ciri-ciri lapisan atmosfer. A. Pengantar. Sadarkah jika setiap kita membutuhkan udara segar, sebaiknya kita bernapas sedalam-dalamnya dan nikmati hidup sehat dengan menghirup udara bersih. Udara yang kita hirup adalah udara dengan berbagai kandungan unsurnya. Paru-paru kita secara otomatis akan memilih unsur oksigen untuk menyertai peredaran darah dalam tubuh kita. Pertanyaannya, bagaimana jika di permukaan bumi tidak ada udara? Makhluk hidup yang bernapas tentu saja akan mati. Begitu pentingnya unsur udara bagi kehidupan manusia juga makhluk hidup lainnya. Lapisan udara itulah yang dinamakan atmosfer. B. Uraian materi. Unsur-unsur udara. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu atmosfer. Kata atmos berarti uap dan safira berarti lapisan. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelubungi bumi. Keberadaan udara dalam lapisan atmosfer sangatlah penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernapas. Manusia dapat bertahan sampai 1 hari tanpa air di daerah gurun yang paling panas. Tetapi tanpa udara manusia hanya bertahan beberapa menit saja. Betul. Pada skala yang lebih luas, atmosfer berfungsi sebagai payung atau pelindung kehidupan di bumi dari radiasi matahari yang kuat pada siang hari dan mencegah hilangnya panas ke ruang angkasa pada malam hari. Sebentar ya, tentang atmosfer. Nanti sambung ya. Jadi atmosfer itu lapisan-lapisan udara yang terdapat di atas permukaan bumi. Ya, arah ke langit ya. Jadi saya uraikan dulu. Jadi terdapat lapisan-lapisan udara. Di antara lapisan udara itu ada yang bernama namanya lapisan ozon. Jadi lapisan ozon itu merupakan atap bagi bumi, sehingga sinar cahaya mentari tidak langsung ke bumi, disaring dulu oleh lapisan ozon. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran surat yang ke-21, surat Al-Anbiya ayat 32 yang berbunyi saqfam mahfuzan. Di lapisan atmosfer di langit itu ada atap dunia, atap bumi, mahfuzan yang memelihara bumi. Namanya lapisan ozon. Tapi lapisan ozon ini bisa dirusak oleh manusia dengan merokok. Karena oleh merokok. Jadi ada namanya adanya nikotin di dalam rokok itu, dia lebih ringan daripada udara. Sehingga kalau orang merokok itu jatuhnya ke atas, tidak jatuh ke bawah. Kenapa? Karena dia lebih ringan daripada udara. Ke atasnya itu batasnya sampai ke mana? Sampai ke lapisan ozon. Akibatnya lapisan ozon itu lama-kelamaan ada asap rokok, asap pabrik, asap kapal, termasuk AC yang mengandung CFC, klorofluorokarbon. Itu merusak lapisan ozon. Maka kata Al-Quran, jangan kamu mengadakan kerusakan di udara, di darat, dan di laut. Disebutkan di dalam surat 30, surat Ar-Rum ayat 40 dan 41. Ayat 40-nya lah. Zaharal fasadu fil bahri wal barri. Fil barri dulu ya. Fil barri wal bahri bima kasabat
aidin nas. Terjadi kerusakan dan di lautan akibat perbuatan tangan-tangan jahil manusia. Jadi lapisan ozon itu jangan kita rusak. Dia atap bagi bumi. Kalau dia bocor, itu kita jadi mudah kena kanker kulit. Orang yang paling mudah kena kanker kulit yang kulitnya putih. Kalau orang hitam takut dia kanker kulit itu. Jadi semakin hitam kulit seseorang itu semakin kebal terhadap sinar yang merusak alam semesta ini. Beruntunglah orang-orang Afrika yang kulit hitam. Orang Indonesia kulitnya sama matang antara hitam dengan putih. Jadi sebagian rakyat Indonesia juga selamat. Orang Afrika selamat dari kanker kulit. Yang tidak selamat ini orang Belanda, orang merah kulitnya, banyak orang kena kanker kulit. Kurang selamat. Jadi beruntung juga orang kulit hitam ya. Daya tahannya lebih, darahnya lebih kuat. Masya Allah. Jadi Tuhan itu memberikan kelebihan kepada seluruh suku-suku bangsa. Ada kelebihan masing-masing, juga ada kekurangannya. Lanjutkan ayat tentang atmosfer tadi. Bagus. Bisa tertarik maka di komentar sedikit. Lanjut si Anissa. Atmosfer juga merupakan penghambat benda-benda angkasa yang betul, bergerak kan? melaluinya, sehingga sebagian meteor yang melalui meteor atmosfer juga akan menjadi panas dan hancur sebelum mencapai bumi. Masya Allah, luar biasa. Itulah aturan dari Allah di ruang angkasa, namanya sunnatullah. Terus, bagus. Atmosfer sebagai lapisan pelindung bumi memiliki beberapa sifat berikut, yaitu 1. Tidak memiliki warna, tidak berbau, dan tidak memiliki wujud. Hanya bisa dirasakan oleh indera perasa kita dalam bentuk angin. Sebentar. Tadi ayat tentang pelindung bumi tadi belum dicatat ya? Belum. Buat aja di ujung itu di kurung QS, Quran surat 30 surah Ar-Rum ayat 40. Itu dia. Ya, plus atau dan surat 21 ayat 32 yang berbunyi sakfan mahfuzan, artinya atap yang memelihara. Melihara bumi ya, sakfan mahfuzan. Itu tambah aja, kurung lagi. Tadi buka kurung, tutup kurung. Lanjut. Itu cara. Yang kedua, memiliki berat sehingga dapat menyebabkan tekanan. Yang ketiga, memiliki sifat dinamis. Yang keempat, elastis yang dapat mengembang dan mengerut. Masya Allah. Untuk menguji bahwa di dalam udara terdapat unsur-unsur fisik, cobalah jawab pertanyaan berikut. 1. Jika Anda berada di suatu tempat dekat pompa pengisi bahan bakar bensin, udara di sekitarnya tampak tidak berubah, tetapi hidung kita akan merasa terganggu oleh bau bensin. Betul. Yang kedua, jika di sekitar Anda ada orang yang membakar kertas tanpa asap mengepul dan menyelimuti daerah sekitarnya, cobalah Anda masuk pada gumpalan asap tersebut. Tentu saja akan terasa sesak napas karena udara didominasi oleh asap. Masya Allah. Yang ketiga, di lain waktu Anda berada di tempat berkabut. Kabut tersebut menyerupai asap, bergumpal dan tampak putih. Masuklah pada gumpalan kabut tersebut dan rasakan keadaan nafas Anda. Apakah masih terasa sesak? Mengapa tidak terasa sesak seperti masuk pada gumpalan asap pembakaran? Udara terkandung banyak unsur, diantaranya adalah unsur oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bernafas. Ada unsur apa saja di dalam udara di sekitar kita? Atmosfer merupakan lapisan udara yang terdiri atas banyak unsur gas sesuai nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida. Sebagai unsur utama dan unsur lainnya seperti neon, helium, ozon, hidrogen. Tuh ozon ada disebut ya. Terus. Hidrogen, kripton, metana, dan xenon. Selain itu terkandung pula uap air dan partikel lain seperti debu dan garam-garaman yang kita sebut aerosol. Udara di permukaan bumi yang mengandung uap air disebut udara lembab, sedangkan jika tidak mengandung uap air disebut udara kering. Unsur-unsur gas dalam udara sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Nitrogen sangat bermanfaat bagi kehidupan karena dibutuhkan oleh tumbuhan yang berbintil akar seperti akar tanaman kedelai dan beberapa jenis ganggang. Dalam bintil-bintil akar tersebut, bakteri yang hidup
bersimbiosis dengan tumbuhan inangnya. Bakteri itu akan menangkap nitrogen Simbiosis. ya. Simbiosis itu artinya saling menguntungkan antara dua makhluk. Umpamanya burung bangau hinggap dia di atas punggung kerbau. Itu kerbau itu beruntung karena serangga-serangga yang hinggap dimakannya. Jadi apa tadi beruntung. Yang burung bangau kecil tadi dapat makanan, sedangkan kerbau tadi terhindar dari kutu-kutu gatal itu dimakannya. Jadi ada hubungan simbiosis, saling menguntungkan. Begitu juga tumbuh-tumbuhan dengan manusia. Kalau di siang hari, tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan udara yang sangat kita perlukan dalam hidup kita kalau siang hari. Dan tumbuh-tumbuhan itu memerlukan pula udara dari kita. Saling mementingkan. Jadi selalulah duduk kalau di siang hari, sore hari di bawah-bawah pohon yang hijau itu. Sehat udara kita, ambillah udara sedalam-dalamnya dekat pohon. Ini banyak pohon kan. Pagi-pagi kira-kira 5 menit jadilah. Ambil dalam-dalam, saling menguntungkan dengan kita. Tapi pada malam hari tidak. Dia mengeluarkan zat yang sedikit agak beracun yang tertangkap dia oleh siang hari, dia lepaskan pada malam hari. Jadi kita akan menghirup pula seperti itu. Karena itu janganlah duduk di bawah pohon pada malam hari. Ada terjadi itu di Kebun Raya Bogor, orang duduk santai, muda-mudi pacaran, pingsan dua-duanya. Karena pohon itu tadi yang lebar lebih kuat, pohon yang tua itu menyerap, mengeluarkan zat-zat beracun yang dia dapat pada siang hari. Jadi janganlah berduaan di bawah pohon-pohon besar di malam hari. Boleh duduk di siang hari karena oksigen yang dikeluarkannya diperlukan oleh kita. Lanjut sedikit lagi, mantap. Bakteri itu akan menambat atau menangkap nitrogen bebas dari udara menjadi nitrat. Setelah menjadi nitrat, barulah diserap oleh tumbuhan untuk keperluan sintetis protein melalui proses metabolisme. Tumbuhan yang mengikat nitrat kaya akan protein dan tentu saja dibutuhkan untuk memenuhi protein nabati bagi manusia. Manfaat oksigen sangat jelas, yaitu untuk bernafas makhluk hidup yang bermanfaat dengan paru-paru termasuk manusia. Itu dia yang saya terangkan tadi. Lanjut. Manfaat karbon dioksida adalah membantu proses fotosintesa tanaman yang berhijau daun. Fotosintesa itu tahu? Foto itu artinya cahaya. Sintesa itu untuk memasak makanan. Jadi daun itu untuk masak makanannya melalui foto cahaya matahari. Bagus sekali. Lanjut. Manfaat karbon dioksida adalah membantu proses fotosintesa tanaman yang berhijau daun untuk menghasilkan zat karbohidrat yang ditampung pada buah tanaman atau pada bagian tanaman lainnya. Ozon adalah gas yang molekulnya terdiri atas 3 atom oksigen. Pembentukan ozon adalah dari oksigen yang pecah akibat radiasi ultraviolet menjadi atom oksigen. Sebentar ya. Jadi maksudnya Ustadz menyampaikan ini, ilmu-ilmu umum yang kita pelajari di SD, SMP itu sebetulnya ilmu agama. Cuma bagi yang mengajar biologi, mengajar IPA di SMA, di SMP, jarang dihubungannya dengan agama. Sebetulnya ilmu agama semua itu tak terpisah, fisika, kimia, biologi tak terpisah dengan agama. Itu perlunya kita islamisasi sains, diislamkan sains itu tadi. Jadi kalian nanti kalau nggak belajar, mana tahu jadi dosen, jadi dokter, profesor, yang akan datang mana kita tahu nasib orang, ya kan? Kalian bisa menanamkan melalui ilmu-ilmu SMP, SD itu terkait dengan agama. Jangan seperti Yazid Jawas. Bohong itu. Masa uap air laut datang menjadi awan? Enggak, itu dari Tuhan semuanya. Betul, semuanya itu memang dari Tuhan. Tapi kita menyampaikan proses-proses itu tadi untuk menambahkan kedekatan kepada Tuhan melalui pendekatan ilmu pengetahuan. Indah sekali. Baiklah, sudah 5 menit ya.